Halo Church, balik lagi bareng kita berdua di ibadah online khusus pelajar Radiant. Welcome juga nih buat kalian anak-anak kelas 6 yang baru lulus. Bener. Karena sebentar lagi kalian bakal berubah seragamnya. Dari kayak gini, jadi kayak gini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah Radiant, langsung aja scan QR code di bawah ini atau klik linknya di bit.ly/welcome to Grab untuk dapetin welcome gift dari kita. Yoi, oke, gue juga mau ngingetin nih, kalian buat ajakin temen-temen yang belum join ibadah online Bener. kita. Itu bener banget guys, karena ya kayak Levin nih, dia tuh selalu ngingetin gue buat ibadah online tiap minggu, bener-bener tiap minggu. Kalian gak percaya? Coba lihat yang satu ini. Woi, online church woi. 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 Next, jangan lupa kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalian bisa transfer melalui nomor rekening di bawah ini atau langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian pakai aplikasi e-wallet apapun. Contohnya gini. Nah, tinggal scan QR code-nya. Pilih e-wallet yang kalian punya dan send deh. selesai. Gampang banget kan sekarang karena ada teknologi. Yes. Nah, teknologi juga udah membantu kita banget nih. Teknologi bisa menghubungkan kita dengan siapa aja. Gak peduli mereka ada di kota mana, jamnya lagi pagi atau lagi siang atau lagi malam. Tapi semuanya bisa terhubung lewat internet. Betul, dan katanya hari ini ada yang spesial. Bener, lu belum tahu ya? Apa tuh? Hari ini kita bakal worship bareng teman-teman dari Youth GKPB se-Indonesia. Serius lu se-Indonesia? Iya. Wah, jadi gak cuma di Bandung doang? Enggak. Jadi semuanya ikutan. Makanya teman-teman jangan di skip, langsung kalian bisa ikutan praise Benar, and worship. ingat jangan di skip. Kayaknya nggak usah berlama-lama lagi. Iya. Kalau gitu, enjoy the service. Halo semuanya, dimanapun kalian berada dan apapun kondisi kita, mari sama-sama kita naikkan nyanyian syukur kita dan nyanyian iman kita bagi Tuhan. Come on! Woo! Here we go! Jiwaku terbuka akan kuasa surga ku nantikan. Lawatan Tuhan. Katakan firman-Mu membuka. Firman-Mu membuka setiap hati yang Engkau menciptakan. Tembuskan hilang. Come on! Kerajaan-Mu datang. Kerajaan-Mu datang. Oh, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Oh, oh, oh.
kita. Come on, kuasanya ada di dalam kita. Yesus. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Yeah. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me again. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Oh, Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me again. Oh, I see you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands.
See you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. I see you move. Come on. You move the mountains, and I believe. Yes, we believe in you, God. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. Come on, lift up your voice. Dia dimakannya. I see you move. I see you move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. Come on, I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe. We believe in you, God. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe. I see you do it again. I see you do it again. Hai pelajar di seluruh Indonesia, tadi kita sudah mendengar pujian bersama dengan anak-anak muda dari 20 kota di Indonesia. Indah sekali, rasanya senang banget seperti surga turun atas Indonesia. Mari kita terus berdoa agar vaksin segera ditemukan, berdoa untuk pemulihan kesehatan dan perekonomian Indonesia. Hari ini senang bisa menyapa kamu di rumah. Minggu ini kita akan membahas tema Identity, Growing from Inside Out. Saya melanjutkan sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Bahwa waktu kita percaya Yesus, maka Roh Allah diam dalam hidup kita. Jika kita mau bertumbuh lebih kuat dalam pengenalan akan Tuhan, izinkan Tuhan tidak cuma diam dalam hidup kita, tapi biarkan Roh Allah hidup di dalam kita. Sama seperti lampu, TV, dan peralatan elektronik lainnya, hanya akan berfungsi maksimal ketika ada power listrik. Hal yang sama juga Tuhan kerjakan dalam kita. Tuhan akan memakai semua kelebihan, keunikan kita dengan maksimal waktu kita berserah penuh kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini kita belajar setelah kita percaya Yesus, mari kita terus bertumbuh dengan cara mengizinkan Roh Allah hidup di dalam kita. Artinya, kita tidak lagi hidup dalam kebiasaan yang lama. Growing from inside out. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu baca firman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Kecenderungan manusia untuk merasa benar, bahkan membenarkan diri sendiri.
waktu kita membaca firman Tuhan, ini yang mengajar kita kebenaran seturut kehendak Allah. Firman Tuhan menolong kita untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Standar kebenarannya adalah firman Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Galatia 2:20, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau kita beli handphone atau PlayStation atau barang elektronik lainnya, biasanya ada manual booknya yang dimasukkan di dalam box. Untuk dapat menggunakan barang tersebut secara maksimal, kita terlebih dulu membaca manual book tersebut. Kita adalah anak Allah, hidup kita ini milik Allah. Alkitab merupakan manual book yang wajib kita baca untuk hidup kita maksimal dalam panggilan Allah. Waktu kita belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita harus ingat bahwa anugerah Allah besar diberikan dalam hidup kita. Dan anugerah ini yang membuat kita percaya dan menjadikan kita ini anak Allah. Ada potensi yang besar dalam kita sebagai anak untuk dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kamu merasa hidupmu sudah gagal, tidak berharga, atau merasa tidak ada harapan lagi, ini cara yang kedua, ingat. Hiduplah di dalam kasih Allah yang sangat besar. Kasih Allah sangat besar buat kamu dan saya. Tuhan sangat sayang sama kamu dan juga sama saya. Mungkin ada di antara kamu yang mikir, bagaimana mungkin Tuhan sayang sama saya? Saya masih nakal. Kemarin aja rapot jelek, udah bikin papa mama marah. Kalau Tuhan sayang, kenapa keadaanku seperti ini? Dan banyak pikiran yang lain yang membuat kita sulit percaya pada Yesus. Di dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu memang gak pakai syarat. Gak ada alasan. Bukan karena kamu lebih cantik atau kamu lebih cakep, lebih famous atau enggak. Yang pasti Tuhan sayang kamu dan aku. Dan dibuktikan dengan pengorbanan Yesus di salib. Lewat korban salib Yesus, dosa kita diampuni, kita diterima dengan segala keberadaan kita. Kita dikasih sebagai seorang anak Allah. Sebagai anak Allah, kalau kita melakukan kebaikan atau berubah menjadi baik, bukan karena kita takut nanti dimarahin. Atau takut nanti kalau jahat dihukum. Jadi gak ada lagi pola pikir yang bilang, oh kalau jadi anak Allah gak boleh gini, gak boleh gitu. Allah adalah kasih. Dan kasih itu diam dalam kita. Kalau kasih Allah hidup dalam kita, kita akan melakukan sesuatu yang extra mile. Untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Seseorang bisa memberi tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi akan melakukan dan akan memberi lebih. Melakukan sesuatu berdasarkan kasih Allah yang hidup dalam kita. Inilah identitas kita sebagai anak Allah. Disertai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam keseharian kita. Growing from inside out. Cara yang ketiga. Hidup mengarah pada tujuan. Waktu kita lahir, orang tua kita memberi nama pada kita. Ini merupakan identitas yang kita pakai pada akte lahir, kita pakai di rapot, ijazah, dan kartu keluarga. Sama halnya waktu kita lahir baru, identitas sebagai anak Allah hidup dalam keseharian dengan kebiasaan sebagai seorang anak Allah. Enggak langsung sempurna. Tapi bukan berarti tidak bisa disempurnakan. Kita masuk dalam proses pertumbuhan growing from inside out. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari dan Roh Allah yang hidup dalam kita memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah dan menggenapi rencana Allah dalam kita. Kita perlu mengerti identitas kita. Identitas yang Tuhan kasih untuk kita seperti GPS. Agar kita tahu arah tujuan hidup kita. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat misalnya, kita akan tulis nama tempat yang kita tuju. Dan kalau mau ganti tempat tujuan, maka kita akan ganti nama tujuan. Dalam kitab perjanjian lama,
Waktu Tuhan katakan kepada Abram, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu berasal raja-raja. Identitas yang baru di dalam Tuhan mengubah arah hidup Abram menjadi Abraham. Begitu juga dengan Yakub. Kita tahu ceritanya. Dia bohongi papanya untuk mengambil pengurapan hak kesulungan yang dimiliki oleh kakaknya Esau. Waktu dia bergumul dengan Allah, meminta Tuhan memberkatinya, Allah kemudian mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergumul melawan Allah dan manusia. Identitas yang Tuhan kasih untuk Abram dan Yakub mengubah arah tujuan hidup mereka. Setiap kali saya baca kisah ini atau lagi menceritakan kisah ini kepada anak saya sangat bangga punya Tuhan Allah yang luar biasa. Dia gak terbatas dengan keadaan kita. Dia gak terbatas dengan kemampuan kita. Kasihnya yang sangat besar, sangat peduli akan kesulitan dan keterbatasan hidup kita. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ini cerita tentang Gideon ya, yang berasal dari suku yang terkecil di Israel dan juga anak paling kecil dari keluarganya. Di ayat yang ke-11 dan 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan Allah adalah Allah yang peduli. Ditulis bahwa malaikat Tuhan datang dan duduk. Ngeliatin Gideon lagi ngirik gandum sambil ngumpet sebenarnya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Dia Maha Hadir. Dia nggak lihat dari jauh. Tapi Tuhan mau datang dan duduk dalam ketakutan mereka, kesulitan yang ada, kesusahan yang mereka alami. Karena waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Midian. Tuhan datang dan duduk katanya. Kalau hari ini kamu mengalami kesulitan, kesusahan, merasa takut akan masa depan, ingat Tuhan sayang kamu. Tuhan mau datang dan duduk mendengar doamu, mendengar tangisanmu. Tuhan Allah peduli akan keadaanmu. Tuhan tidak pernah lupa pada kita. Semua kesulitan dan problem ada dalam kendali Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan katakan kepada anak yang lagi ngumpet ketakutan karena mereka dalam jajahan orang Midian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberikan identitas baru untuk seorang anak muda yang ketakutan, bingung, gak mampu bikin apa-apa selain ngumpet. Untuk orang seperti ini Tuhan bilang, pahlawan yang gagah berani. Tuhan yang menciptakan setiap kita, Dia tahu potensi dan tujuan waktu Dia menciptakan kita. Nah, reaksi Gideon mirip kayak kebanyakan kita. Tuhan sedang ngomong untuk hal yang penting, kita komplain. Untuk keadaan, kita marah sama Tuhan. Gak yakin dengan diri, merasa janji Tuhan jauh banget dari kenyataan. Tapi setelah Gideon berkata ya pada setiap firman Tuhan, Tuhan menolong Gideon mengubah cara pandangnya from inside out. Meyakinkan bahwa Tuhan sanggup dan Alkitab kita mencatat. Hanya dengan 300 orang Israel. Mereka mengalahkan 135.000 tentara Midian. Kemenangan besar terjadi karena ada seorang anak muda yang merespon dengan benar kepada janji Tuhan. Mempercayai firman Tuhan meskipun terlihat mustahil. Menghidupi identitasnya. Begitu juga dengan kamu. Jika ada satu orang saja dari sekian banyak anak muda yang sedang menonton online church ini.
mau hidup sesuai dengan identitasmu sebagai anak Allah, maka kamu akan melihat Tuhan bekerja dalam dirimu lewat hidupmu, memberkati orang-orang di sekitarmu, nggak peduli keadaanmu seperti apa. Berikut ini kita akan mendengar kesaksian dari teman kita Filipus, bagaimana dia bertumbuh dalam pengenalan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Halo, perkenalkan nama saya Filipus. Saya dulunya leader di Satelit Pasko di Pelajar, dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai operational eksekutif. Saya adalah anak tunggal di keluarga saya, dan bagi sebagian orang atau kebanyakan orang berpikir bahwa anak tunggal itu selalu dengan mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi itu tidak berlaku dalam keluarga saya. Saya dididik dengan cara yang sangat disiplin dan sangat keras oleh papa dan mama saya. Dan seringkali cara mereka itu membuat saya sakit hati dan akhirnya memupuk kepahitan atas mereka. Ketika itu saya ingat saya sudah ada di pelayanan pelajar dan saya ada di Satelit Pasko di SMP. Di situ saya masuk Grabs dan saat itu sedang ada acara event Youth Paskah. Dan di saat itu Kak Jeffrey dan Kak Teti menyampaikan permohonan maaf sebagai orang tua kepada setiap orang yang hadir di sana. Dan di situ saya memutuskan untuk, iya Tuhan, saya mau mengampuni papa dan mama saya. Saya punya harapan bahwa dengan saya sudah mengampuni dan saya sudah ikut acara ini, Tuhan sudah merubah keluarga saya. Nyatanya tidak sama sekali. Keluarga saya justru malah semakin kacau. Ekonomi keluarga saya hancur, relasi kami pun hancur, kami nggak pernah berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahkan antara saya, mama saya, dan papa saya tidak saling mengetahui apa yang terjadi sama individu kami masing-masing. Dan di saat itu saya semakin merasa muak dan saya pengen pergi dari rumah. Karena saya merasa rumah ini cuma sekedar tempat singgah, bukan keluarga. Akhirnya dengan rasa kecewa dan rasa yang lelah, ketika saya berdoa dan saya minta ada pemulihan, nyatanya tidak ada apa-apa yang terjadi. Saya masuk kamar saya dan saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan mau pulihin keluarga saya, syukur, enggak juga nggak apa-apa, saya udah pasrah Tuhan. Hasilnya ternyata sama aja, keluarga saya nggak ada perubahan. Saya semakin kecewa dan akhirnya di situ saya memutuskan untuk cerita sama mentor saya. Di saat itu ada Kak Teti dan Kak Sheryl yang saya ceritakan tentang keadaan keluarga saya. Satu titik Kak Teti ngajak saya ngobrol dan dia sampaikan sesuatu yang bikin saya bingung. Dia bilang, Ipus, kamu di keluarga kamu ini bukan korban, tapi kamu itu diutus Tuhan. Tuhan itu utus Ipus ke keluarga itu supaya kamu itu bisa menunjukkan kasih Tuhan dan Tuhan pakai kamu untuk memulihkan keluarga. Saat itu saya rubah cara pikir saya rubah pandangan saya, dan saya bilang, oke Tuhan, kalau saya utusan dari Tuhan untuk keluarga, saya mau lakuin yang beda. Saya mau terus berdoa buat papa, saya mau terus berdoa buat mama. Di situ iman saya bangkit dan rasa kekecewaan itu seolah luntur. Saya jadi semangat pengen lihat ada pemulihan yang terjadi buat keluarga saya. Singkat cerita, saya pindah ke Jakarta dan saya kerja di Jakarta. Dan ketika momen ada COVID-19 ini ada, saya akhirnya punya kesempatan untuk balik ke Bandung. Selama di Jakarta, saya terus berdoa buat keluarga saya. Ketika momen itu datang, saya dapat inspirasi dari orang-orang terdekat saya untuk merayakan anniversary mereka. Di tanggal itu, saya memutuskan untuk bikin sedikit surprise buat orang tua saya. Saya akhirnya masakin masakan kesukaan mereka. Saya undang mereka duduk bareng sama saya untuk makan malam bareng. Di situ saya sampaikan, saya bilang terima kasih sama papa, terima kasih sama mama. Dan saya minta maaf sama mereka kalau saya masih jadi anak yang belum bisa kasih apa-apa sama mereka. Setelah kita makan bareng, saya ajak mereka untuk berdoa. Momen ketika saya berdoa, saya nggak akan pernah lupa. Saya lihat papa saya nangis, mama saya nangis, saya pun nangis karena kami bertiga dijamah sama Tuhan. Kami rasakan ada kasih yang begitu besar mengalir dalam hati kami. Dan setelah pas kami berdoa, muka kami berbeda. Papa saya sukacita, mama saya sukacita, saya pun bersukacita. Besok harinya, papa saya udah nggak lagi bicara dengan nada yang tinggi sama saya. Saya tahu betul bahwa itu pekerjaan Tuhan. Di situ saya sadar bahwa ternyata waktu Tuhan berjanji akan pulihkan keluarga saya bisa pulih. Ketika masa-masa proses saya selalu berpegang sama satu firman Tuhan ini, yaitu di ayat Yeremia 29 ayat 11. Tuhan selalu memberikan rancangan yang indah dan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Saya tahu bahwa keluarga saya adalah keluarga yang sudah Tuhan bentuk, sudah Tuhan rancang menjadi sesuatu yang sangat indah, bukan kecelakaan. Kalau ternyata kalian juga mungkin hari ini punya pengalaman yang sama saya, teman-teman mungkin lagi berdoa buat papa mama tapi nggak kejawab. Keadaan keluarga seolah-olah nggak ada perubahan. Apa yang kalian mau itu seolah-olah kayak Tuhan nggak jawab.
Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Karena kalian bukan korban, kalian tuh diutus untuk menjadi terang atas keluarga. Kasih Tuhan itu terus mengalir lewat kalian. Dan waktu kalian berdoa dan terus beriman, terus persisten dalam berdoa, Tuhan pasti akan jawab doa kamu suatu saat, di waktu yang tepat dan di waktu yang terbaik. Amazing God. Tuhan peduli pada setiap kita. Waktu kamu merespon dengan benar pada firman Tuhan, maka hidupmu dipulihkan dan diberkati. Bukan hanya sampai di situ. Kamu akan membawa pemulihan bagi orang-orang yang kamu sayang. Keluargamu, temanmu. Bahkan Tuhan akan membawa kamu untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya mau berdoa untuk kamu yang mau menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku minta ampun atas setiap dosa-dosaku. Aku minta Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Memerintah dalamku, hiduplah dalamku. Aku mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan identitas yang Kau berikan dalam hidupku. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul dengan keadaan hidup mereka. Nyatakan diri-Mu Yesus, hiduplah dalam kehidupan mereka. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang sedang luka dan kecewa, bangkitkan iman dalam diri anak-anak-Mu, mampukan mereka berjalan di dalam jalan-Mu. Kami percaya bahwa keadaan hari ini merupakan bagian dari proses untuk kami sampai pada rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang dapat kami andalkan dalam segala perkara, Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biar penyertaan Tuhan ada dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Pertolongan-Mu datang dari Tuhan. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan yang akan menjaga engkau. Tuhan yang memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Secara khusus apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan, silahkan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini karena akan ada counselor yang siap untuk membantu kalian. Tuhan memberkati. Wah, thank you banget Kak Teti yang udah nyampein sermon yang powerful banget. Setuju banget, dan buat teman-teman semua abis ini bisa langsung join small group. Kalau kalian belum terdaftar gimana caranya? Langsung aja. Scan QR Code yang ada di bawah ini. Mau diingetin lagi nggak? Gak usah kayaknya, daripada ingetin lagi sama lu, mendingan gua aja yang ingetin teman-teman semua buat follow Instagram @grabsing. Yoi. Karena banyak banget info-info menarik. Salah satunya udah diumumin di streaming STMJ. Nah, minggu depan ada apa, Stes? Aduh, belum boleh kasih tahu nih, tapi pokoknya menarik banget di Instagram kita. Jadi stay tune aja. Oke, setelah ini kita kayaknya udahin dulu nih ibadah hari ini. Cukup, dan tentunya kita udah siapin pantun dan pantun spesial ya. Oke, siap Ses? Kita hitung aja ya. Iya. 1, 2, 3, pantun.